Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, la ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran akidah akhlak yang alhamdulillah kemarin kita sudah bahas di halaman 4, mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Jadi kita udah bahas kalimat thayyibah hauqalah. Lanjutannya sekarang adalah mengucapkan kalimat hauqalah. Mengucapkan kalimat hauqalah. Kalau kemarin sudah mengenal kalimat thayyibah hauqalah, jadi sekarang kita memulai adalah mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan, diantaranya adalah hauqalah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Hubaid bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah, kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, benteng tersebut hancur. Jadi kalimat thayyibah hauqalah ini adalah sebuah kalimat yang dahsyat, ya. Yang dahsyat, bahkan bisa membangkitkan, ya. Bisa membangkitkan giroh atau semangat, ya, bagian semangat untuk berperang lagi. Sewaktu-waktu sahabat bernama Hubaid bin Salamah sudah putus asa. Karena kenapa? Karena enggak ancur-ancur nih gerbang Romawi pada saat itu. Akhirnya apa? Dengan beliau mengucap la haula wala quwata illa billah, terus bertakbir, akhirnya apa? Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala hancurlah benteng Romawi tersebut, ya. Nah, doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Jadi doa silahul mukmin, ya. Doa adalah senjata orang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud inti dari ibadah apa? As-shalah. As-shalah lugatan ad-du'a, ya. Salat itu secara bahasa adalah doa, ya. Kalau kalian ketahui bahwasanya salat itu secara bahasa lugatan ad-du'a. Maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang dengan kita. Setiap doa insya Allah pasti terkabulkan, namun tidak semua dikabulkan secara langsung. Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterima kan di surga. Allah Subhanahu wa taala
juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, sehingga Allah malu, ya. Allah malu kalau enggak dikasih nih hambanya. Nah, jadi Allah kasih tuh, dan enggak mesti apa dan enggak mesti seorang hamba tersebut dikasih langsung, akan tapi ditunda dulu, nanti di akhirat kelak akan dibalasnya, akan dikasihnya. Kadang juga dikasih cobaan terlebih dahulu, berupa musibah atau berupa apalah. Nah, jadi jangan berprasangka bahwasannya oh kita doa berarti nggak terkabul. Doa semua orang pasti terkabul, kecuali nanti, ya. Nanti dikasihnya nanti. Kadang bisa langsung, kadang juga bisa di akhirat. Jadi jangan berburuk sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda abdi jonibi, kata Allah, ya kan? Aku ini adalah Ana inda abdi jonibi. Aku ini di sisi hambaku ini seperti apa yang prasangka hambaku. Jadi hambaku berprasangka baik, maka baik, ya. Yang berprasangka buruk, bahwasanya percuma doa nggak dikabulin, bukan. Tapi kelak akan diganti di akhirat, nggak langsung, ya. Nggak langsung. Kalau ada yang langsung, alhamdulillah. Dan juga kadang ada yang dites, dicoba oleh Allah, ya. Nah, yang C, waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, setiap perkataan yang kita ucapkan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, tentunya akan mendapat kebaikan, dan sebaliknya. Jika mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tentu kita akan mendapati kesulitan. Mari membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah atau selalu berkata yang baik. Nah, pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah yang pertama, apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah banjir. Apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, hendaklah kita selalu bersabar atas semua ujian atau cobaan tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang melebihi dari kemampuan hamba itu sendiri. Dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka beban yang berat insya Allah akan terasa ringan, karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kuasanya menjadi ringan. Kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah bila kita mendapatkan musibah atau beban yang berat. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, hendaknya kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Enggak boleh berputus asa, ya. Yang kedua ketika mendengar suara azan. Orang yang mendengar suara azan disunnahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat azan muazzin, kecuali ketika sampai pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muazzin mengumandangkan,
maka dia menjawab dengan kalimat hauqala la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang tiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah, zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah, memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari musibah kita harus harus yang namanya kita mengucapkan hauqalah, dan juga ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu pelajaran kita pada hari ini, mengucapkan hauqalah dan waktu kapan mengucapkan kalimat hauqalah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.